Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Fitrianti selaku dosen mata kuliah pengantar sistem informasi. Perkenalkan, kami dari kelompok D dengan anggota Tri Rahayu Purwanti dengan NRP 16/2021-031, Muhammad Fakih Faizal dengan NRP 16/2021-038, Sandi Dwi Saputra dengan NRP 16/2021-043, Berkah Rida Rahmaning Tias dengan NRP 16/2021-044, dan Hugo Abigail Bayu Randityo dengan NRP 16/2021-049. Berikut adalah daftar konten dari kelompok kami. Yang ke-1, pendiri Giant. Yang kedua, histori dari Giant. Yang ketiga, masa kejayaan Giant. Yang keempat, persaingan. Kelima, fakta-fakta menarik Giant. Yang keenam, strategi yang dilakukan oleh Giant. Yang ketujuh, penyebab kalah bersaing. Yang kedelapan, kenapa Giant bisa tutup. Pendiri Hero Group dan Giant, Muhammad Saleh Kurnia. Kurnia merupakan pendiri PT Hero sekaligus pendiri Giant. Pria kelahiran Sukabumi 1 Desember 1934 ini menghadapi masa-masa sulit sudah dari sejak kecil. Beliau dulunya dituliskan bahwa harus membantu keluarganya atau teman-teman sebayanya asik bermain. Histori. Pada tahun 1954, Kurnia dan kakaknya Wu Gongchang mulai serius berbisnis dengan mendirikan CV Hero. Pada tahun 1959, sang kakak mengundurkan diri. Kurnia tidak patah semangat. Ia terus melanjutkan bisnis retail di bidang makanan dan minuman impor. Ia berprinsip kesuksesan muncul jika ia bisa mengambil kesempatan di waktu yang tepat. Selain itu, kesuksesan tergantung pada visi dan keinginan untuk tumbuh lebih tinggi atas bisnis orang lain. Pada tahun 1970, Kurnia dan istrinya Nur Hajati pergi ke Singapura untuk melakukan survei tentang supermarket. Setelah mengunjungi beberapa supermarket modern di sana, Kurnia siap dan yakin atas prospek bisnis baru ini. Pada tahun 1971, Kurnia membuka Hero Mini Supermarket di Jalan Fatehan nomor 23 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Supermarket itu berada di tengah perumahan mewah dan memperkerjakan 16 pegawai. Hero menjadi pelopor supermarket yang menerapkan jam belanja alternatif di Indonesia. Kegigihan dan keulatan Kurnia di Nur Hajati membuat bisnis Hero terus berkembang meski kadang menghadapi pasang surut. Membuka satu supermarket setiap tahun, kata Kurnia mengenai target penjualan. Pada tahun 1980, Hero Supermarket berhasil membuka 9 cabang di Jakarta. Masa kejayaan yang dialami oleh Giant terjadi pada tahun 1980, di mana masa tersebut merupakan masa keemasan untuk Hero karena perusahaan tersebut berkembang pesat, sedangkan supermarket lainnya yang muncul belakangan belum mampu menyaingi Hero. Pada tahun 1989, Hero Supermarket menawarkan 15% sahamnya ke publik melalui Bursa Efek Jakarta, saat ini Bursa Efek Indonesia. Ketika itu, Hero sudah memiliki 26 gerai dan 3.000 pemasok. Pada 21 Agustus 1989, saham Hero Supermarket dengan kode Hero mulai ditransaksikan di bursa. Pada tahun 2002, Hero Group meluncurkan hypermarket Giant yang merupakan lisensi dari Malaysia. Setelah mendirikan Giant, Hero Supermarket makin fokus ke segmen kelas menengah ke atas. Persaingan. Bisnis retail Giant memasuki babak baru ketika Chairul Tanjung membawa Carrefour, hipermarket asal Prancis ini ke Indonesia pada tahun 1998. Di sini Hero Group mulai merasakan persaingan memanas dan bisnis Hero kembali menghadapi tantangan ketika grup Lipo meluncurkan Hypermart yang dikelola oleh PT Matahari Putra Prima pada tahun 2004. Ini berarti Hypermart dan Carrefour menjadi kompetitor langsung dari Giant. Oke, selanjutnya pada 2013, Hero Group memperkenalkan konsep baru Giant Hypermarket menjadi Giant Extra dan Giant Supermarket menjadi Giant Express. Giant Extra lebih menyasar pelanggan dengan kebutuhan skala besar, sedangkan Giant Express melayani konsumen yang ingin berbelanja kebutuhan dasar dengan cepat. Ini adalah contoh data jumlah gerai grup Hero pada bulan Desember 2018. Fakta-fakta menarik tentang Giant. Yang pertama, tumbang bukan karena bisnis online. Yang kedua, belum ada kepastian status pegawai. Yang ketiga, efektivitas bisnis. Yang keempat, memberikan diskon besar-besaran. Yang kelima, perubahan nama brand. Pertama,
tumbang bukan karena bisnis online. Meski cukup banyak isu yang berkembang bahwa penutupan awal, yaitu sejumlah 6 gerai Giant dikarenakan transaksi online, namun Aprindo selaku asosiasi bisnis terkait menyatakan hal ini tidak berhubungan. Total transaksi online yang terjadi saat ini masih di bawah 10%. Yang kedua, belum adanya kepastian status pegawai. Jika dilihat dari kecenderungan dan kabar yang beredar, status pegawai sendiri akan dirumahkan. Namun besar harapan karyawan untuk menerima kabar baik sebelum secara resmi ditutup pada tanggal 28 Juli 2021. Yang ketiga, efektivitas bisnis. Pihak manajemen sendiri mengaku penutupan gerai ini merupakan hal yang biasa dan menjadi strategi perusahaan dalam melakukan efektivitas bisnis yang dikelolanya. Yang keempat, memberikan diskon besar-besaran. Dilakukan untuk menghabiskan stok barang yang dimiliki. Banyak gerai Giant yang kemudian memberikan diskon besar-besaran. Hal ini dilakukan agar ketika waktunya tutup nanti, tidak ada barang-barang yang dibuang sia-sia. Lalu yang terakhir ada perubahan nama brand. Awalnya, mungkin nama Hero lebih dikenal masyarakat. Namun kemudian, brand ini diubah menjadi Giant. Sebelum akhirnya, menurut kabar terbaru, dikabarkan pengembangan akan difokuskan pada brand Hero kembali. Nah, selanjutnya merupakan strategi yang dilakukan Giant. Yang pertama, melakukan penyegaran toko. Penyegaran toko ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan sehingga selaras dengan preferensi pelanggan masa kini. Yang kedua, meningkatkan layanan dengan inovasi pada produk dan fasilitas yang ditawarkan. Strategi ini melibatkan penataan ulang ruang usaha, meningkatkan kualitas, skala, dan kesegaran di seluruh toko, dan menyesuaikan general merchandise untuk memberikan nilai yang lebih konsisten kepada para pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas toko untuk keuntungan pelanggan dan keamanan rekan kerja perusahaan. Strategi ini dilakukan untuk menjaga pelayanan agar tetap kompetitif dan memenuhi harapan yang terus berubah seiring waktu. Yang keempat, berinvestasi di toko-toko yang ada dan menurunkan biaya untuk memastikan struktur toko yang efektif. Yang kelima ini sebenarnya merupakan strategi yang dilakukan Giant ketika akan menutup tokonya, yaitu memberikan diskon besar-besaran. Seperti yang kita tahu, pada Juli bulan lalu, di setiap Giant memberikan potongan harga untuk bahan baku makanan, kebutuhan sehari-hari, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Nah, strategi ini dilakukan untuk menghabiskan stok barang yang dimiliki ketika waktunya nanti tutup, tidak ada barang yang tersisa di gudangnya, jadi tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya ada kalah bersaingnya Giant. Ada beberapa penyebab Giant kalah bersaing dengan supermarket, diantaranya seperti minimarket, Indomaret, dan Alfamart, dan banyak sekali. Konsumen Indonesia beralih dari retail berkonsep hypermarket menjadi Giant ke sektor peralatan rumah tangga, kecantikan, dan kesehatan, serta keperluan sehari-hari untuk kelas menengah atas. Direktur Utama PT Hero Supermarket Patrick Lanval mengatakan perusahaan ingin fokus mengembangkan bisnis merek dagang lain yang lebih berpotensi mengemukakan cuan perusahaan, seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Apa aja sih alasan mengapa supermarket sebesar Giant bisa tutup? Yang pertama, Hero Group itu memfokuskan bisnisnya ke merek dagang lain seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Lalu yang kedua yaitu persaingan bisnis yang ketat sehingga menyebabkan kinerja Hero Group menurun dan perusahaan mengalami kerugian sehingga perusahaan memutuskan untuk menutup Giant. Di sini Hero Group pada tahun 2014 mencatat laba sekitar 98,25 miliar. Lalu pada tahun 2015, kinerja Hero Group menurun karena disebabkan persaingan bisnis retail yang sangat ketat dan perusahaan membukukan rugi komprehensif sekitar 239,44 miliar per 31 Desember 2015.
Lalu Hero berhasil membukukan laba lagi sekitar 120,59 miliar pada tahun 2016, tetapi harus kembali menelan pil pahit pada tahun 2017 dengan kerugian sebesar 191,4 miliar. Lalu Hero menutup 26 gerainya pada tahun 2018 sebagai bagian dari efisiensi. Pada akhir 2018, kerugiannya melonjak hingga 1,25 triliun. Karena dampak dari rekonstruksi perusahaan, akhirnya tahun ini pun Hero harus menutup 6 gerai Giant. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.